Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan berterima kasih karena situasi yang kita lihat sekarang sungguh-sungguh di luar daripada kemampuan kita, tetapi karena pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di malam yang indah ini kita bisa bertemu, beribadah walaupun secara virtual. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Engkaulah yang mengetahui masa depan kami, dan kami sangat percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada malam ini, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kebenaran dari Tuhan ada pada hamba-Mu, dan apa yang hamba sampaikan biarlah bermanfaat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam yang indah ini saya ambil dari Keluaran 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-36. Tapi yang saya baca cuman saya pilih dari beberapa ayat. Kita baca ayat yang ketiga, Keluaran 15 ayatnya yang ke-16, ayat yang ketiga. Dan berkata kepada mereka, kalau kami tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali-kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kita lanjutkan lagi ayatnya ke-16 sampai 17. Setelah itu ayatnya yang ke-19 sampai ke-20. Ayatnya ke-16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayatnya ke-19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam yang indah ini kembali saya mengingatkan kita semua bahwa judul yang saya berikan adalah jangan menoleh ke belakang. Pada waktu Abraham bertemu dengan malaikat
Allah. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada Sodom dan Gomora. Tetapi pada saat itu Abraham meminta kepada malaikat Tuhan, kalau ada 50 orang yang takut akan Tuhan atau yang percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan memusnahkan bangsa itu dengan bersama-sama dengan yang 50 orang itu? Tuhan menjawab, tidak saya musnahkan. Dan beberapa kali Tuhan Abraham mengajukan pertanyaan itu dan memohon kepada Tuhan, dan sampai yang terakhirnya Tuhan Abraham meminta, jikalau ada 10 orang, apakah Tuhan menghanguskan bangsa ini dengan yang 10 orang itu? Kata Tuhan, tidak. Tetapi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, benar begitu besarnya bangsa Sodom dan Gomora, tetapi tidak ada 10 orang yang percaya di situ, dan bahkan 5 orang pun tidak. Yang kita baca di situ, yang percaya di situ adalah Lot, anaknya yang 2 tambah 1 istrinya. Dan Lot mengajak calon suami daripada anak-anaknya itu, mereka juga tidak tahu. Artinya tidak ada 5 orang. Disinilah kita lihat kebenaran Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di akan datang. Bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan rodi. Mereka sudah sangat tertindas. Tetapi mereka, ketika Tuhan mau mengeluarkan mereka dari tanah Israel, tanah Mesir, mereka semacamnya tidak menerima. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kejadian yang terjadi pada waktu itu mungkin itulah yang kita rasakan seperti sekarang. Pandemi Corona sudah terjadi sekitar 1 tahun kita rasakan. Seolah-olah kita menjerit semuanya. Karena vaksin sekarang sudah mau dibuat, sudah mau divaksin semua orang. Seolah-olah kita mau kembali ke zaman yang sudah lalu. Sama kita seperti orang Israel itu. Ketika Israel mau dikeluarkan dari tanah Mesir, mereka pengen kembali lagi ke tanah Mesir. Mereka masih mengingat bagaimana makanan di Mesir, bagaimana keadaan mereka di sana. Mereka selalu mengingat, padahal Tuhan tadi berbicara, jangan menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, istrinya Lot menjadi tiang batu. Disitulah kita lihat, apa sih maksudnya menoleh ke belakang itu? Artinya kita masih mengingat keadaan-keadaan kita yang lalu. Harta-harta kita yang begitu banyak mungkin, itu yang selalu kita ingat. Di masa yang akan datang kita tidak lihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang kita tekankan pada saat ini. Corona sudah 1 tahun bersama-sama dengan kita. Kalau boleh jujur Bapak, kalau boleh jujur Ibu, apakah kebaikan-kebaikan Corona ini untuk kita semua? Marilah kita pandang dari jendela hati kita. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya Corona itu. Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan tahu, mengetahui bahwa Corona ini terjadi di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia aja, tetapi di seluruh dunia. Tetapi kenapa ini harus terjadi? Mari kita bertanya. Kita introspeksi dulu ke belakang. Sudah banyak kegiatan-kegiatan mungkin kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tidak pernah taat kepada Allah.
Dan kalau boleh bisa saya sampaikan, saya sendiri, Bapak dan Ibu, kalau dibilang corona ini sangat-sangat banyak untungnya bagi saya. Ketika sebelum musim corona terjadi, saya memang merasa benar-benar bisa dibilang capek banget. Saya melakukan aktivitas saya, pekerjaan saya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ketika hari Minggu, saya juga akan pergi arisan. Ketika saya beribadah, pikiran saya sudah di arisan itu. Karena arisan yang kami laksanakan sungguh sangat jauh. Itu bisa di Bekasi, bisa terjadi di Rajek, dan bermacam-macam. Jadi ketika beribadah, pikiran saya sudah ke sana. Benar-benar otak saya terkuras. Tidak menikmati, harusnya hari Minggu itu kita beribadah kepada Tuhan. Dan mungkin kita beristirahat. Dan mungkin kita bersama-sama dengan anak kita. Tetapi tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Tetapi Bapak Ibu, sekarang kejadian corona ini membuat saya lebih tenang. Saya hari Minggu bisa beribadah dan beristirahat di rumah dan mungkin bersama-sama dengan anak-anak saya. Suatu kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan bahkan mungkin bagi kami orang Batak, karena kesibukan di dalam adat-adat ini, hari Sabtu hampir semua tidak ada yang terlewatkan, semua melaksanakan adat. Adat orang Batak itu adalah adat yang sangat rumit. Membuat pikiran kita memang sangat capek karena melaksanakan adat itu. Suatu ketika, ada seorang yang melaksanakan adat. Begitulah memang di kami orang-orang Batak, maaf ini Bapak Ibu. Mungkin kalau ada orang Batak memang yang tersinggung, maaf ya. Harga diri kita bawa kepada adat itu. Kita sebenarnya tidak mampu melaksanakan adat itu, tetapi demi harga diri kita, mungkin itu bisa kita laksanakan supaya orang lain melihat bahwa kita mampu. Tidak mempermasalahkan apakah itu kita meminjam uang, apakah kita masih ngutang di orang catering, apakah gedong masih ngutang, itu tidak bermasalah bagi kita. Yang penting harga diri kita sangat dijunjung di situ. Dan banyak orang yang kecewa dan malah yang sangat stres ketika pesta selesai. Mereka mengharapkan bahwa amplop yang diberikan oleh saudara-saudaranya itu cukup untuk membayar semua utang-utangnya. Ternyata di luar daripada dugaannya. Masih sangat-sangat kurang. Dari situ mungkin dia stres untuk membayar hutang-hutangnya. Dan di situ adalah suatu ajang mungkin. Suatu pesta itu dibuat mereka itu untuk menunjukkan baju-baju yang bagus, baju-baju kabaya yang bagus. Mereka mengatakan di situ, di mana sih Bu, jahitnya kemeja Ibu, kayaknya cocok juga. Dan kadang ada orang yang jarang ke pesta gara-gara kabayanya ini kurang berkenan dan kurang bagus. Dan justru mungkin karena kabayanya tidak banyak, seolah-olah dia minder. Malu saya ke pesta. Masa dikatakan orang saya cuma itu doang ya? Bajunya yang ibu itu dibilang ke kita malu. Tetapi saya sekarang begitu ada corona, semua orang menikmati sudah pesta-pesta orang Batak. Saya mengikuti pesta kemarin itu. Di pesta itu benar-benar tidak banyak orang. Berjalannya acara cuma sebentar aja. Terkontrol semua, tidak ada kelihatan yang semacamnya berkelebihan. Tetapi benar dilaksanakan dengan baik. Dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Kalau dulu seperti pesta yang pernah kami lakukan,
kami mengadakan undangan, mengasih undangan kepada 500 keluarga, artinya dikali 2 itu 1000 kepala. 1000 makanan itu dikali 60.000 satu porsi, ketahuan 65 juta. Biaya gedung belum terhitung, belum yang lainnya. Jadi kita harus mengeluarkan uang sangat-sangat banyak. Tetapi sekarang karena corona ini, mungkin mengadakan pesta tidak sampai 50 juta, yang tadinya 100 juta. Dan mungkin sangat di bawah itu juga bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita buka hati kita, kita lihatlah. Corona ini membuat keberuntungan kepada kita semua. Kita di sini benar-benar bisa menikmati. Dan mari kita lihat, melalui corona ini, semuanya sekarang seolah-olah harta kekayaan daripada seseorang itu sudah tidak terlalu pamer lagi. Seolah-olah ada kesamaan di antara kita. Terutama yang paling baik saya lihat, ketika ada orang sakit, sudah banyak orang yang merasakan bahwa dia akan menolong orang yang sakit tersebut. Sudah sangat banyak memberikan kekayaannya kepada orang-orang yang tidak mampu sekarang. Kalau dulu itu tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mari kita semakin taat kepada Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Janganlah kita mengumpulkan lebih banyak lagi, karena lebih banyak itu besoknya akan busuk. Di sini diminta Tuhan ketaatan kepada kita, supaya kita semakin taat kepada Tuhan, supaya ibadah kita semakin berperan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak melihat daripada harta kita, Tuhan tidak melihat daripada jabatan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita buka pikiran kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa kejadian yang kita alami sekarang itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita semua, supaya kita lebih enak di dalam kehidupan ini, supaya kita semakin dekat keluarga satu dengan yang lainnya, supaya ibadah kita juga semakin lebih sempurna. Dan satu lagi yang mungkin bisa saya lihat pada zaman sekarang, ketika kita melaksanakan ibadah, banyak-banyak jemaat sekarang, gereja yang melaksanakan ibadah, mereka sudah mengundang orang yang benar-benar mau ke gereja. Kalau dulu siapapun masuk, tapi sekarang begitu dibilang karena terbatas, jadi seolah-olah terbatas untuk beribadah. Disitulah orang sekarang berlomba-lomba, siapa yang mau benar-benar mau menyembah Tuhan, merekalah yang lebih dulu mendaftar untuk beribadah. Itu adalah suatu kemajuan yang bagus, bahwa benar-benar orang itu akan mencari Tuhan. Cara Tuhan kita tidak tahu, rencana Tuhan untuk ke depan Dia tahu. Masa depan kita lebih baik, masa depan kita seperti apa, Dia pasti lebih tahu. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, marilah kita semakin berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.